Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana sih memberikan suatu presentasi pecah kuca untuk suatu tema yang kita ajukan ya. Ini presentasi pecah kuca pernah saya sampaikan di kalangan waktu diseminasi dosen-dosen gitu ya. Jadi saya menyampaikan bagaimana sih penelitian saya. Jadi saya tuh kalau di Uniga tema penelitian saya adalah tentang teh ya, tentang teh Garut, teh kenjak namanya. Nah ini tema penelitiannya sebetulnya penelitian yang ilmiah, tapi mengandung nilai sosial yang tinggi. Makanya saya mau coba sampaikan dalam bentuk yang semenarik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldizal Mahendra. Saat ini saya akan menyampaikan pecah kuca tentang tema mengenai apa itu teh kenjek dan tradisi nyanet di Kabupaten Garut ya. Tradisi Sunda nyanet di Kabupaten Garut. Ya. Kenalkan dulu sebelumnya, saya salah seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Garut, tepatnya di Prodi S1 Farmasi gitu ya. Jadi saya salah seorang yang mungkin unik karena saya nggak bisa minum kopi ya. Jadi saya tuh bisa dibilang pecinta teh gitu ya. Jadi saya suka segala jenis teh hitam, teh putih, teh hijau. Nah termasuk salah satu teh yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu teh yang sangat spesial karena teh ini adalah teh yang ada di wilayah Sunda ya. Jadi karena saya senang teh gitu ya, teh ini rasanya enak, teh ini rasanya punya aroma yang khas, punya rasanya semek, dan kalau kita mix, kalau kita campur-campur, dia bisa menimbulkan sensasi yang rasa yang berbeda-beda gitu. Jadi hanya dengan beda cara menyeduhnya aja, dengan beda waktu menyeduhnya aja, kita bisa bikin teh yang bermacam-macam rasanya gitu. Oke, kenapa saya tertarik sama teh? Jadi karena saya orang Bandung gitu ya. Di Bandung ini sebetulnya sangat menarik karena Bandung dan Jawa Barat ini adalah daerah yang maju karena adanya industri teh. Ada beberapa keluarga yang terkenal akan kehebatan mereka dalam membangun perkebunan teh di Priangan atau di Jawa Barat gitu ya. Keluarga Kerkoven, keluarga Bosya maupun keluarga Hola gitu. Kalau di Bandung salah satu contohnya kita punya namanya Kar Bosya gitu ya. Jadi juga salah seorang disebutnya Tuan Bosya, itu terkenal sekali di Malabar di Pangalengan Bandung ya. Tuan tanah yang memiliki kebun teh di Pangalengan. Ya, dan beliau berjasa dalam membangun rumah sakit Mata Cicendo, membangun ITB. Jadi saking kayanya mereka tidak memberikan sumbangan untuk kota Bandung. Nah ternyata hal ini tuh nggak cuma ada di Bandung, nggak cuma ada di kota besar, tapi ternyata teh ini sangat terkenal di wilayah Garut yang dikenal akan nama Swiss Van Java. Jadi di Garut ini, teh ini sangat melekat kuat dalam identitas budaya maupun identitas sejarah yang berhubungan sama perkembangan Garut. Ya, nah ini mungkin kita perlu lagi tekan sekarang mengenai akan reaktivasi dari jalur kereta api Cibatu, Cikajang, Cibatu, Garut, Cikajang. Nah, jadi pas pertama kali saya sampai di Garut, saya penasaran, saya nyari stasiun ini, stasiun Cikajang ini sekarang stasiunnya udah lagi dibangun lagi ya, tapi kalau saya datang dia masih berantakan. Jadi bikin saya aneh, kok ada orang yang mau jauh-jauh bangun stasiun yang sangat jauh di gunung. Rupanya jawabannya menarik. Jawabannya ini adalah karena di Cikajang ini dulu ada seorang yang namanya Tuan Hola ya. Tuan Hola ini adalah seorang yang terkenal budayawan Belanda yang dulu membawa domba Garut, dan dia juga yang salah satu orang menuliskan cerita dongeng Sakala itu ya, monyet dan bukit kura-kura gitu. Bahkan ada sebuah pantun. Jadi dia ini salah seorang tuan tanah yang sangat dermawan, saking dia selalu pakai pakaian Sunda gitu ya. Bahkan ada pantun yang menyatakan rasa terima kasihnya karena Hola ini membuat sebuah sekolah untuk guru-guru pribumi. Jadi ada seorang pribumi yang disekolahkan oleh Hola ini di Bandung, di Sekolah Raja namanya ya. Nah di Cikajang ini ada sebuah desa namanya Desa Cigedug ya. Kalau sekarang mungkin ramainya karena lagi ada pasien yang diisolasi di situ. Tapi Cigedug ini sangat ramai. Saya pertama kali kesini dulu sekitar 2 tahun lalu. Ada sebuah desa yang masih memegang teguh budaya, tradisi masyarakat Sunda yang berhubungan dengan teh ya. Di Cigedug di Cikajang namanya adalah nyanet ya. Jadi ketika saya pertama kali ke Garut, saya menemukan istilah nyanet ini waktu itu dari sebuah media, dan saya waktu itu penasaran, saya nyari-nyari sendirian ya, nggak tahu informasi apapun, saya nyari-nyari ke Cikajang, ke Cigedug, apa sih itu nyanet gitu. Dan akhirnya saya belum menemukan sesuatu yang sangat menarik, bahwa ternyata budaya ini budaya yang sangat luar biasa ya. Jadi dia asalnya dari bahasa Sunda yang artinya adalah nyandetkeun atau mendekatkan gitu. Nah identiknya dia tuh adalah tradisi minum teh bareng-bareng sama
warga ya bareng-bareng, dan identiknya kita minum makan bareng lalauhan kayak ubi, singkong, jagung dan sebagainya ya. Jadi itu tradisi minum teh bareng-bareng masyarakat Sunda. Nah uniknya tradisi ini tuh punya suatu ritual yang sangat unik. Yang pertama kita menggenggam cangkir teh, diputar di atas telapak tangan sebanyak 2 kali, jarum jam, kemudian dicium aromanya sebanyak 3 kali gitu. 2, 3, dan terakhir kita seruput sebanyak 4 kali. Seruputnya harus bunyi, serut gitu. 2, 3, dan 4. Itu maknanya luar biasa besar. Jadi nggak cuma sekedar budaya, maknanya luar biasa. 2 ini melambangkan 2 perkara dunia ya, hidup, mati, dan melambangkan 2 perkara Islam, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi ada melambangkan dunia, melambangkan agama. Ya, maknanya luar biasa besar. Dari 1 angka 2. 3 ini kalau dalam bahasa Sunda menggambarkan tekad, ucap yang lampah gitu ya. Jadi ada berasal dari hati, kata-kata, dan diucapkan dengan dilakukan atau tenaga gitu. Jadi ini salah satu prinsip dalam rukun iman gitu ya. Prinsip iman. Jadi diniatkan di hati, diucapkan di lisan, dan dilakukan kata-kata. 4 melambangkan 4 unsur dalam manusia gitu ya. Air, tanah, api, dan angin. Cai, tanah, seuneu, angin, sekaligus melambangkan 4 tahap dalam agama ya, dari mulai syariat, tarikat, ma'rifat, dan seterusnya gitu. Jadi melambangkan 4 perkara agama. Nah, yang saya penasaran kok di setiap angka ini ada budayanya, ada agamanya gitu. Rupanya Nyanet ini adalah suatu metode dakwah dari salah seorang wali Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 ya. Jadi beliau menggunakan teknik ini supaya orang-orang nanya, apa sih itu artinya Sunan 2, 3, 4 itu? Nah, dia sambil menjelaskan dakwah Islam di situ. 2 itu artinya syahadat, 3 itu ini, 4 itu dari 4 itu dari bahasanya gitu ya. Nah, teh yang bisa digunakan kalau di Cijedeg itu adalah teh tradisional Garut, namanya teh kejek ya. Jadi kalau tiap negara itu punya punya tehnya. Nah, di Garut ini Nyanetnya menggunakan teh khusus yang tradisional Garut, namanya teh kejek. Teh yang sangat unik, wangi karena dibuatnya menggunakan dengan cara diinjak, tapi wanginya luar biasa ya. Jadi kalau di luar negeri, di Cina ada tradisi gongfucha, minum teh ala Cina. Di Jepang ada tradisi chado ya, minum teh ala Jepang. Dan di Inggris ada tradisi afternoon tea, minum teh ala Inggris. Nah, pertanyaannya, kenapa di Sunda nggak bisa? Kenapa di Indonesia nggak bisa? Kenapa kita nggak bisa bikin orang-orang Eropa itu kemudian suatu saat nanti mereka, bayang nggak, lagi di Belanda, tiba-tiba orang Belanda, what are you doing sir, what are you doing mister, I'm Nyanet, saya lagi Nyanet ya. Jadi kita sama-sama kembangkan tradisi dan budaya Sunda ini sampai ke kancah dunia ya. Saya Aldizal Mahendra, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.